Chapter 10 tentang People as Strategy, Managing Service Customer akan dijelaskan oleh grup kami yang beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama adalah Adlina Maslaha, yang kedua adalah Paber Yeremia, dan yang ketiga adalah Tania Nur Fauziah, serta anggota terakhir adalah Widya Hamidah. Dalam chapter ini kita akan membahas learning objection. Learning objection kita ada 4. Yang pertama adalah memahami bahwa konsumen diproduksi layanan dan juga dampak kinerja konsumen itu menimbulkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah memahami bahwa terdapat konsumen pemula dan juga konsumen ahli dalam peran produksi. Yang ketiga adalah memahami langkah-langkah yang harus diambil manajemen untuk mengelola kinerja layanan konsumen. Dan yang terakhir adalah memahami bagaimana tak terpisahkannya konsumen yang bisa mengubah peran pemasaran, operasi, dan juga SDM manager. Oleh karena itu, berikut adalah ringkasan presentasi atau topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini oleh kelompok kami. Yang pertama adalah expert and novice consumers as part of the production process. Yang kedua, consumer performance and operational efficiency. Yang ketiga ada consumer performance and information technology. Yang keempat ada consumer satisfaction and customer performance. Lalu ada managing customer performance scripts. Ada juga managing customer service perceptions. Dan ada customer inseparability and the role of marketing and operation. Dan terakhir ada kesimpulan yang akan kami paparkan. Sebelum membahas materi, di sini ada slide mengenai cara memesan burger di Wendy. Ketika Wendy pertama kali muncul di Eropa, konsumen terkejut menerima instruksi tentang cara membeli burger. Karena pihak restoran Wendy tidak memberitahu konsumen mengenai cara menikmati burger. Justru konsumen yang memberitahu pihak Wendy mengenai burger yang diinginkannya. Seperti ukuran burger mau sebesar apa, dengan keju atau tanpa keju, atau dengan tambahan lain, misalnya seperti mayonnaise, kecap, acar, bawang segar, tomat juicy, selada renyah, ataupun mustard. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih sebanyak yang mereka suka dan semuanya tanpa biaya tambahan. Sekilas, menu juga akan membantu konsumen dalam mengambil keputusan, sehingga mereka pun memiliki banyak pilihan. Introduction tentang people consumer. Dalam bab ini, kita akan mengetahui peran unik yang dimainkan oleh konsumen saat mereka memainkan peran dalam penyampaian layanan mereka sendiri. Konsumen jasa tidak hanya berada di factory, tetapi memiliki peran sebagai pekerja produksi. Semakin mahir mereka sebagai pekerja layanan, semakin baik layanan yang akan mereka terima. Kita sebagai perusahaan hanya perlu melihat dampak yang dapat dimiliki konsumen layanan pemula. Misalnya, seorang turis asing di lingkungan asing tidak tahu apa-apa tentang proses di mana mereka menjadi bagiannya. Pengalaman mereka akan mempengaruhi layanan untuk setiap konsumen lainnya. Pelanggan dapat terlibat pada tingkat yang berbeda dan berpartisipasi pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, menonton film membutuhkan sedikit partisipasi, tetapi jika tidak mengikuti aturan atau mengganggu kenyamanan orang lain, seperti berbicara atau berjalan-jalan di dalam bioskop, tentunya akan merusak pengalaman orang lain. Selanjutnya, konsumen ahli dan pemula sebagai bagian dari proses produksi. Intinya, layanan adalah kinerja-kinerja di mana konsumen sering hadir secara fisik dan menjadi peserta aktif. Konsumen diberikan serangkaian tugas khusus oleh organisasi layanan, dan tugas tersebutlah yang harus dilakukan oleh mereka. Misalnya di restoran, konsumen mengantri saat diminta, memesan dari menu saat diminta, bahkan terkadang membersihkan meja sendiri. Contoh lain adalah ketika hendak pergi ke dokter. Pasti konsumen akan memberikan informasi yang diperlukan untuk kemudian didiagnosis oleh dokter.
Oleh karena itu, selain dari kinerja konsumen, partisipasi dari perusahaan dalam proses produksi juga perlu dikelola agar perusahaan jasa berhasil dalam melayani konsumen mereka. Poin kedua adalah tidak semua konsumen sama-sama mahir dalam hal kinerja. Sebuah perusahaan jasa harus bersaing atau menyeimbangkan dengan konsumen yang pemula maupun yang sudah ahli. Karena biasanya konsumen yang pemula tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya. Sementara konsumen yang sudah ahli, mereka akan tahu bagaimana menjadi bagian dari proses produksi dan peran yang harus diikuti. Contohnya seorang ahli dalam Blockbuster. Untuk yang belum tahu, Blockbuster itu tempat persewaan film atau video dalam bentuk kaset. Nah, seorang ahli dalam Blockbuster akan tahu bagaimana tindakan ketika di dalam toko. Mereka sudah mengerti bagaimana membuat pilihan mereka sendiri dalam memilih kaset film yang akan disewa. Dengan keahlian yang lebih besar, mereka akan mengetahui bagaimana kategori-kategori yang berbeda dari judul-judul yang disusun dan menjadi efisien dalam pemilihan mereka. Materi selanjutnya adalah Consumer Performance and Operational Efficiency. Bagi mereka yang bertanggung jawab atas operasi bisnis dalam bisnis jasa, pelanggan dianggap sebagai sumber dari banyak masalah yang mereka hadapi. Consumer Performance adalah bagian dari operational service. Keragaman dan ketidakpastian consumer merupakan sumber utama ketidakpastian. Pengertian dari consumer performance itu sendiri adalah partisipasi individu atau customer dalam produksi layanan mereka sendiri. Oleh karena itu, operational efficiency dapat ditingkatkan dengan membatasi tingkat kinerja konsumen dalam layanan. Tidak semua kasus berlaku sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam beberapa kasus perusahaan malah menjadikan consumer sebagai bagian dari operasional, di mana perusahaan memberikan self-service yang lebih tinggi. Hal ini dikaitkan dengan sistem kontak dari servis. Sistem kontak servis terdapat dua jenis, yaitu sistem kontak rendah atau low contact dan sistem kontak tinggi atau high contact. Kedua hal tersebut diukur dengan seberapa banyak customer ikut ke dalam bagian suatu operasional. Maka, dalam sistem kontak tinggi, customer dilibatkan dalam segala hal proses operasional, sedangkan dalam sistem kontak rendah, customer memang dilibatkan dalam proses operasional namun lebih kecil peranannya. Di dalam sistem kontak tinggi, customer akan lebih banyak masuk dalam proses operasional. Maka, customer tersebut akan menjadi customer expert. Consumer yang mempunyai banyak pengetahuan tentang jasa yang ditawarkan. Manfaat adanya customer expert ini sungguh sangat banyak dan dapat meningkatkan efisiensi dari suatu operasional. Materi selanjutnya yaitu Consumer Performance and Information Technology. Pergeseran tenaga kerja ke konsumen atau peningkatan tingkat consumer performance semakin didorong oleh information teknologi dan web. Sekarang, model lama atau model tradisional dari pelayanan bisnis jasa yang mengharuskan seorang konsumer datang langsung ke tempat pembelian tiket telah ditinggalkan dan tergantikan. Saat ini, penyedia layanan jasa atau transportasi mengganti sistem tiketing dengan menggunakan internet. Customer bisa melakukan kegiatan pemesanan tiket mereka hanya dengan menggunakan internet dan smartphone yang mereka miliki. Customer juga menggunakan layanan web untuk mengidentifikasi penawaran terbaik dan perantara untuk melakukan pesanan. Dengan perkembangan teknologi IT, jelas mengubah efektivitas dan bisnis jasa, terutama dalam consumer performance. Perkembangan IT yang mendukung kinerja dari consumer ini pula, bagaimanapun, telah mengubah sepenuhnya proses bagi konsumen dengan implikasi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada consumer satisfaction dan consumer performance. Consumer performance dapat mempengaruhi kepuasan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, pelaku konsumen yang ahli akan memungkinkan perusahaan jasa untuk memberikan expected script atau script yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah kinerja
juga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen melalui attribution atau atribusi. Ada kecenderungan yang terbukti bagi individu untuk mengklaim lebih banyak tanggung jawab untuk sukses dan lebih sedikit tanggung jawab atas kegagalan dalam situasi di mana hasil dihasilkan dengan orang lain. Dalam mempelajari teknologi layanan mandiri atau self-service, juga telah ditunjukkan bahwa konsumen cenderung menyalahkan teknologi ketika terjadi kesalahan, tetapi mengambil penghargaan sendiri ketika pengalamannya memuaskan. Selanjutnya ada Managing Consumer Performance Scripts. Nah, di Managing Consumer Performance Scripts ini, guna dari gagasan script ini adalah dengan menyediakan cara untuk melibatkan efisiensi operasional dan kepuasan konsumen kinerja layanan agar semakin baik jika perusahaan dan konsumen mengikuti skrip yang telah dibuat. Nah, konsumen yang baik itu biasanya lebih mampu beradaptasi dengan skrip penyedia layanan dan mengoptimalkan efisiensi operator. Nah, jadinya apa sih gunanya skrip ini selain buat mengoptimalkan dan memaksimalkan efisiensi? Nah, skrip ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen karena dengan harapan yang tinggi pada saat pembuatan skrip itu tersebut dan harapan konsumen itu terlampaui karena skrip yang sudah dibuat, secara tidak langsung skrip tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi dengan sekaligus. Nah, ada beberapa kunci atau jalan untuk mencapai consumer script performance tersebut. Yang pertama adalah audit your consumer performance expertise. Nah, dengan mengaudit performa konsumen kita jadi tahu persentase keahlian konsumen kita dan dapat membantu kita melakukan market research dari hasil tersebut. Nah, jadi contohnya jika ada restoran fast food dan restoran mewah, fine dining restoran, itu pasti akan beda persentase keahlian dan pengetahuan konsumernya terhadap dua restoran tersebut. Lalu ada increasing the share of consumers who are expert performers. Nah, ini tuh dibagi jadi beberapa subbagian lagi. Yang pertama yaitu segmenting the market to attract experts. Nah, jika performa konsumen saja bisa diukur, maka segmentasi tradisional, sosial ekonomi, umur, dan lain-lain itu juga bisa diukur yang berkaitan dengan keahlian konsumen tersebut. Seperti contoh, terkhusus pada bisnis digital, hal tersebut bisa dilihat dan perilaku konsumen yang direkam oleh website melalui AI. Nah, hasilnya tadi digunakan untuk mengklasifikasikan keahlian konsumen terhadap setiap sub-sub bagian yang ditentukan untuk layanan. Lalu ada creating experts. Menurut psikolog, skrip dibangun dari generalisasi tentang pengalaman dari awal kehidupan. Nah, saat kita tumbuh dewasa, kita belajar dengan memperhatikan orang lain dan diajari bagaimana berperilaku oleh orang tua kita. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika ada orang yang pergi ke Walmart, mereka akan merasa seperti ya ini belanjanya di Walmart gitu. Saya mau pergi ke Walmart, padahal sebenarnya kita cuma berbelanja, cuma grocery shopping, tapi kita bilangnya ke Walmart gitu karena Walmart sudah membenak di hati dan pikiran kita dari awal Walmart terbentuk. Lalu ada increase consumer loyalty. Nah, coba kita pahami mengapa pelanggan setia yang merasa teruntungkan menjadi profitable untuk perusahaan. Oke, karena hal tersebut dapat mengaitkan beberapa hal seperti pelanggan tadi atau konsumen tadi bisa melakukan mouth-to-mouth promotion dan juga pricing promotion. Nah, maka dari itu jika ada pelanggan yang setia, harusnya kita meningkatkan loyalitas dan mempertahankannya dengan cara seperti dengan poin bonus, program intensif, program pelanggan intensif seperti poin dan juga membership. Lalu ada increase consumer loyalty. Lalu ada change scripts carefully. Nah, dalam upaya efisiensi operasional ini, ada kalanya perusahaan pasti akan selalu berkembang dan ingin mengalahkan membanding dengan kompetitor. Nah,
Dalam upaya efisiensi operasional ini atau diferensiasi produk, bisnis jasa seringkali ingin berinovasi dalam cara memberikan layanan dengan cara melibatkan perubahan skrip. Nah, karena skrip ini pasti akan usang karena beberapa produk ada diferensiasinya serta juga pelanggan mempunyai ciri khas yang baru yang dimana mengharuskan perusahaan untuk mengubah cara mereka membuat skrip untuk pelayanan itu sendiri. Lalu ada coping with novice and experts. Nah, ini tidak perlu berapa lama sebuah perusahaan telah beroperasi, itu akan tetap memiliki pelanggan lama dan baru. Jadi mau nggak mau, sebuah perusahaan tidak dapat hanya memiliki pelanggan yang ahli dan tidak menerima pelanggan yang baru. Oleh karena itu, perusahaan harus belajar mengelola dua segmen yang berbeda tadi. Karena cara memperlakukan pelanggan baru dan pelanggan lama itu beda. Pelanggan baru butuh beberapa pengetahuan dan pengalaman yang harus kita khususkan untuk pelanggan baru. Yang selanjutnya ada managing the customers and service. Karena pelanggan sering berinteraksi satu sama lain dalam pengaturan layanan, penting untuk dipahami bahwa segmen yang berbeda mungkin memiliki skrip berbeda juga yang mungkin tidak kompatibel karena dua pribadi ditemukan dengan satu layanan yang sama, justru itu akan menjadikan diferensiasi antara dua pelanggan tersebut. Selanjutnya, use service provider strategies on your customers. Nah, pada subbagian ini kita harus menggunakan strategi penyedia layanan pada konsumen kita, mulai dari perspektif sumber daya manusia, karena konsumen dilihat sebagai karyawan yang parsial. Karyawan baru biasanya disosialisasikan ke dalam organisasi dan secara logis sebagai karyawan atau pelanggan yang harus disosialisasikan dengan cara yang sama agar berhasil. Nah, karyawan baru yang tadi itu memerlukan pemahaman yang jelas tentang peran mereka terhadap kemampuan dan motivasi. Jelas, skrip ini digunakan berkaitan dengan kejelasan peran yang dimainkan konsumen. Namun juga penting bahwa skrip yang diminta untuk dilakukan oleh konsumen sesuai dengan kemampuan mereka. Jika sistem perbankan internet rumahan membutuhkan tingkat kejelasan yang terlalu tinggi untuk digunakan, itu jelas akan mengasingkan pelanggan karena pelanggan akan bingung. Padahal urusan bank ini adalah urusan yang konvensional tapi tidak ada sosialisasi terhadap urusan internet banking. Selanjutnya ada managing customer service perception. Dasar konsumen dalam mengevaluasi layanan yang mereka terima adalah berdasarkan persepsi mereka, bukan kenyataan di dunia nyata. Jadi maksudnya, mereka akan memaafkan layanan yang jelek apabila makanan atau produk yang ditawarkan perusahaan ini tuh baik ataupun sebaliknya. Saat makanan atau produk yang ditawarkan perusahaan jelek akan tetapi layanannya bagus, maka konsumen pun akan memaafkan perusahaan. Nah, ini tuh disebut dengan persepsi konsumen. Dan persepsi konsumen ini tuh seringkali dipengaruhi oleh perasaan ataupun hal apapun, dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi persepsi dari konsumen ini. Salah satunya adalah dengan perusahaan tuh mengelola waktu tunggu konsumen secara efektif. Nah, ini tuh akan menjadi faktor yang sangat penting karena kesan pertama ini tuh akan membuat persepsi konsumen tentang pengalaman layanan yang mereka gunakan ini tuh jadi baik. Nah, si kesan pertama ini tuh seringkali bertahan lama di otak konsumen dan dapat mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap pengalaman total mereka selama menggunakan layanan perusahaan. Yang pertama adalah prinsip 1. Prinsip 1. Penantian tanpa pekerjaan terasa lebih lama daripada penantian yang diisikan. Secara yang kita tahu bahwa menunggu tanpa melakukan apa-apa itu membuat setiap menit itu akan terasa jauh lebih lama. Nah, makanya perusahaan jasa yang sukses tuh telah belajar mengelola waktu tunggu konsumen ini dengan memanfaatkan waktu konsumen. Sebagai contoh, restoran dapat mengisi waktu tunggu konsumen dengan menawarkan untuk membiarkan konsumen menunggu di area lounge yang juga meningkatkan peluang untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Nah, demikian pula kayak contoh yang lain yaitu lapangan golf yang menawarkan driving range ataupun komunitas medis yang saat melakukan pelayanan jasanya menyediakan bahan bacaan untuk konsumennya. Nah, lanjut ke prinsip kedua tentang menunggu sebelum proses terasa lebih lama dibandingkan menunggu dalam proses. Hal itu maksudnya masa menunggu sebelum layanan dimulai itu bagi konsumen atau pelanggan akan terasa lebih lama daripada menunggu saat layanan ini tuh sedang diproses. Sebagai contoh, saat ada seorang konsumen yang menggunakan layanan jasa dokter. Nah, si dokter ini tuh sering memindahkan pasien yang menunggu ke ruang periksa yang kosong untuk menyampaikan kesan bahwa layanan dokter atau layanan ini tuh telah dimulai. Nah, ini tuh sama kayak frasa seperti saya akan bersama Anda secepat mungkin. Seperti kayak mengakui kehadiran pelanggan atau konsumen dan menyampaikan pesan bahwa layanan ini tuh telah dimulai. Lalu, yang selanjutnya ada prinsip ketiga, yaitu kecemasan membuat penantian tampak lebih lama. Seringkali, saat seseorang sedang cemas, maka waktu akan terasa lebih lama. Nah, perusahaan jasa yang efektif mengelola tingkat kecemasan pelanggan mereka dengan mencoba untuk mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan komponen yang menghasilkan kecemasan dari pertemuan layanan ini. Seringkali, si informasi adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mengurangi kecemasan konsumen. Misalnya, dengan memberitahu penumpang maskapai ataupun kereta bahwa mereka akan segera memulai pertunjukan ataupun memulai penerbangan. Nah, ini tuh akan menghilangkan kecemasan yang dirasakan oleh kelompok konsumen yang menggunakan layanan jasa yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, prinsip keempat, penantian yang tidak pasti lebih lama daripada yang diketahui, ataupun penantian yang terbatas. Di masa lalu yang tidak terlalu lama, tampaknya restoran tuh sengaja meremehkan waktu tunggu mereka untuk mendorong pelanggan atau konsumen tuh agar tidak meninggalkan restoran untuk makan di tempat pesaing. Nah, akan tetapi strategi ini tuh mengakibatkan pelanggan yang marah dan frustasi yang telah dengan sengaja disesatkan dan dibohongi demi keserakahan. Nah, jadi pada saat pelanggan duduk, mereka tuh akan sangat marah sehingga makanan, layanan, dan suasana pertemuan tuh menjadi tidak relevan terlepas dari kualitas yang disajikan oleh si restoran ini. Dan ini tuh salah penyedia layanan yang lain tuh harus membuat dan menepati janjinya yang menghilangkan penantian pelanggan tuh hilang. Sebagai contoh, Disney itu memberikan waktu tunggu terbatas yang tertera pada papan nama yang ditempatkan secara strategis di tempat-tempat tertentu. Jadi konsumen atau pengguna layanan tuh tahu bahwa mereka tuh akan menunggu sampai waktu yang tertera di tempat yang sudah disediakan oleh Disney tersebut. Prinsip yang kelima adalah penantian yang tidak dapat dijelaskan tuh lebih lama dari penantian yang dijelaskan. Maksudnya, sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan penjelasan ataupun kejelasan. Pelanggan atau konsumen ingin tahu mengapa mereka harus menunggu. Semakin awal informasi diberikan, semakin mengerti konsumen, dan semakin pendek pula waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Karena layanan ini tuh tidak dapat dipisahkan, pelanggan atau konsumen terkadang kesulitan untuk memahami mengapa sih semua penyedia layanan di pabrik tuh tidak melayani pelanggan, atau kenapa sih teller di bank ini tuh tidak melayani semua nasabah yang ada di bank. Nah, hal ini tuh dapat diminimalisirkan dengan satu dari dua cara. Cara pertama adalah manajemen dapat mempertimbangkan untuk membuat pendidikan terhadap konsumen tentang realitas dari petugas-petugas yang disebutkan barusan. Seperti realitas dari seorang teller ini apa, realitas dari seorang pegawai pabrik ini tuh apa. Yang kedua, manajemen dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan fasilitas fisik di mana si teller ini tuh tidak akan terlihat sedang melakukan tugas yang tidak berhubungan dengan pelanggan. Prinsip keenam adalah penantian yang tidak adil lebih lama dari penantian yang setara. Maksudnya adalah
Manajemen konsumen yang efektif harus berusaha untuk memberikan tingkat permainan yang adil bagi semua konsumen yang menggunakan layanan jasa mereka. Karena mayoritas konsumen itu tidak masuk akal. Maksudnya, sebagian besar konsumen restoran ini tuh memahami bahwa pesta yang lebih besar akan menunggu lebih lama daripada pesta yang lebih kecil. Dan bahwa pesta dengan reservasi ini tuh akan membuat konsumen duduk lebih cepat daripada mereka yang datang tanpa pemberitahuan. Nah, dalam hal realnya, hal ini tuh kurang adil. Yang bagusnya adalah pelanggan dilayani dalam urutan di mana mereka memasuki proses layanan. Prinsip 7 yaitu semakin berharganya layanan, semakin lama pelanggan akan menunggu. Nah, hal ini itu terjadi ketika layanan dianggap berharga dan hanya ada sedikit alternatif yang kompetitif. Nah, oleh karena itu, pelanggan atau konsumen akan bersedia menunggu lebih lama daripada jika kebalikannya benar. Jadi daripada mereka tidak mendapatkan yang mereka mau, mereka lebih baik menunggu lebih lama. Nah, hal ini tuh terjadi karena nilai atau value yang Hal ini tuh terjadi karena nilai atau value yang dirasakan dari layanan tuh cenderung meningkat dengan judul dan status penyedia. Ketika mengelola waktu tunggu konsumen, perusahaan tuh harus memahami nilai atau value yang mereka berikan ke pelanggannya pada layanan yang diberikan atau disediakan, dan waktu yang mereka anggap wajar untuk menunggu karena hal itu tuh bervariasi dari satu sektor ke sektor lainnya dan di dalam sektor apapun. Untuk yang terakhir ada prinsip ke-8 yaitu menunggu sendiri itu lebih lama daripada menunggu berkelompok. Sebagai contoh, coba perhatikan jumlah interaksi pelanggan atau konsumen yang biasanya ditampilkan di antrean toko bahan makanan. Pada umumnya, tidak akan ada sama sekali ataupun satupun interaksi meskipun kita tuh berdiri dalam beberapa inci antara satu sama lainnya. Akan tetapi, perhatikan juga apa yang akan terjadi bila terjadi penundaan ataupun kemacetan barang. Pasti semuanya udah kayak teman lama yang ngobrolnya nyambung, karena menunggu berkelompok tuh lebih baik daripada menunggu sendiri. Sebagai inti dari 8 prinsip-prinsip itu, segala sesuatu di Servicescape dapat digunakan untuk membantu mengelola persepsi konsumen selama konsumsi layanan perusahaan terjadi. Saat kita dapat mengubah persepsi konsumen, maka perusahaan bakalan dianggap perusahaan yang baik. Karena perusahaan dapat memberikan kesan yang baik kepada konsumen ataupun pelanggan mereka sehingga konsumen akan menggunakan jasa layanan mereka dengan terus-menerus karena perusahaan dinilai konsumen mempunyai value atau nilai yang baik. Selanjutnya, ketidakterpisahan konsumen dan peran pemasaran dan operasi. Secara strategis, penting untuk disadari bahwa semakin besar tingkat partisipasi konsumen dalam produksi layanan, maka semakin besar kebutuhan untuk mengelola kinerja konsumen. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas high contact service. Manajer pemasaran perlu memperluas cakupan pemikiran konsumen. Karena secara tradisional, pemasaran mendorong nilai bisnis dengan berfokus pada bagaimana konsumen membuat pilihan dan apa yang memuaskan mereka. Lalu, ketika memikirkan layanan, sudah jelas bahwa pemasaran dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan menciptakan konsumen ahli atau konsumen yang mengetahui bagaimana cara membeli dan menerima jasa dengan baik. Yang mana konsumen ahli ini dapat dibuat, skrip dapat diajarkan kepada konsumen, dan itu akan dilihat sebagai manfaat oleh pelanggan. Pemasaran juga dapat diterapkan untuk mengelola layanan yang dirasakan konsumen daripada layanan yang sebenarnya. Dalam hal ini, keahlian pemasaran harus diterapkan melalui desain Servicescape dan peran penyedia layanan. Manajer operasi perlu menyertakan konsumen dalam perencanaan mereka. Mulai dari sudut pandang yang lebih perspektif, penting untuk dapat mendefinisikan skrip konsumen yang sesuai. Baik skrip yang disampaikan melalui teknologi ataupun yang melalui orang.
Selanjutnya, sistem manajemen sumber daya manusia perlu dibangun untuk memastikan bahwa penyedia layanan mengetahui dan menjalankan skrip yang benar, serta memastikan bahwa mereka efisien secara operasional. Karena naskah juga dapat mempengaruhi bagaimana konsumen memandang layanan. Penyedia layanan harus ahli dengan skrip yang dapat beradaptasi dengan berbagai tingkat keahlian kinerja konsumen. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sebuah layanan dapat dilihat sebagai pengalaman di mana konsumen adalah peserta aktif. Ketidakterpisahan ini tuh memiliki dua konsekuensi bagi manajer. Nah, uniknya, untuk jasa layanan, konsumen ini tuh bertingkat pada tingkat yang lebih besar ataupun lebih kecil sebagai karyawan parsial dari perusahaan jasa. Lalu, bab atau chapter ini tuh menjelaskan tentang konsumen yang bervariasi sejauh mereka mengetahui naskah atau skrip, dan oleh karena itu dibagi lagi menjadi yang ahli ataupun pemula. Bab atau chapter ini juga menyarankan 7 langkah untuk mengelola pertunjukan menggunakan ide ahli dan pemula. Nah, ada juga tentang persepsi konsumen terhadap pengalaman layanan mereka yang masih dapat dipengaruhi oleh perusahaan, karena mereka tuh masih merupakan bagian dari sistem pelayanan. Bahkan, hal-hal objektif seperti waktu tunggu dapat dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Lalu, konsumen sebagai karyawan parsial dan kebutuhan untuk pengelola persepsi ini mengubah peran manajer operasi, pemasaran, dan juga SDM. Dan ini tuh membuat mereka jauh lebih saling bergantung daripada di perusahaan barang biasa.